Ayat hari ini adalah Kejadian 46, ayat 28 sampai 34. Mari kita baca bersama. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kejian bagi orang Mesir.' Amin." Perikop hari ini mencatat kisah pertemuan kembali Yakub dan Yusuf. Setelah Yakub dan keluarganya tiba di tanah Gosyen, Yusuf pergi ke Gosyen untuk bertemu dengan ayah dan keluarganya, dan di sanalah mereka bertemu kembali. Kisah yang mengharukan ini tercatat dalam perikop hari ini, ayat 29 dan 30. Mari kita membaca firman Tuhan dari kedua ayat tersebut bersama-sama. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Amin. Apakah saudara sekalian pernah mengalami perpisahan dengan keluarga untuk beberapa waktu dan kemudian bertemu kembali? Situasi setiap keluarga mungkin berbeda, tetapi ada yang bertemu kembali setelah beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Semakin lama masa perpisahan, tampaknya sukacita saat bertemu kembali semakin besar. Namun, bukan berarti sukacita itu selalu berbanding lurus dengan lamanya masa perpisahan. Ada juga kasus di mana sukacita pertemuan kembali sangat besar meskipun hanya berpisah untuk waktu yang singkat. Ini berarti bahwa pertemuan kembali setelah berpisah, terlepas dari durasinya, merupakan sukacita yang sangat besar. Namun, pertemuan kembali Yakub dan Yusuf yang kita baca dalam firman hari ini terjadi setelah perpisahan yang sangat lama. Mereka bertemu kembali setelah terpisah selama lebih dari 20 tahun. Seorang anak muda yang baru berusia 17 tahun dijual sebagai budak, sebagai budak ke negeri asing. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan terpisah dari keluarganya. Yakub, karena perkataan putra-putranya yang lain, mengira bahwa Yusuf telah meninggal. Demikianlah Yakub hidup dengan mengubur putranya Yusuf di dalam hatinya. Namun, selama waktu itu, Yusuf menjalani kehidupan yang sangat sulit. Ia dijual sebagai budak di rumah Potifar, difitnah, dan dipenjarakan. Ketika ia menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi Perdana Menteri Mesir, usianya 30 tahun. Seperti dalam mimpi Firaun, setelah 7 tahun kelimpahan berlalu, masa kelaparan pun dimulai. Selama lebih dari 20 tahun perpisahan ini, Yusuf telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bagaimanakah perasaan Yakub ketika bertemu dengan Yusuf yang seperti itu? Anak yang dikiranya telah mati. Anak yang dikiranya telah mati itu ternyata masih hidup. Bukan hanya sekadar hidup, tetapi ia telah menjadi Perdana Menteri Mesir. Yakub adalah seorang ayah, bukan? Ketika ia bertemu kembali dengan putranya, Yusuf, apakah ia hanya akan melihat penampilan hebat sang Perdana Menteri yang ada di depannya? Berapa banyak penderitaan yang telah Yusuf alami untuk sampai ke posisi itu? Tidakkah Yakub juga akan memikirkan latar belakang dan semua yang telah dilaluinya? Dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk ini, Yakub memeluk Yusuf dan menangis lama. Perasaannya terungkap seperti yang ia katakan. "Sekarang bolehlah aku mati, aku tidak punya penyesalan lagi." Bukankah ia merasa bersalah seumur hidupnya? Bukankah ia hidup dengan merindukan putranya itu seumur hidupnya? Namun, dengan bertemu Yusuf, ia tidak menginginkan apa-apa lagi. Demikianlah keluarga Yakub dapat mengalami reuni yang membahagiakan dengan Yusuf. Firman hari ini mencatat proses keluarga Yakub menetap di Gosyen setelah pindah ke sana dan bertemu dengan Yusuf. Dalam proses ini,
kita dapat melihat bahwa Yusuf dengan hati-hati memberikan nasihat dan perhatian kepada keluarganya. Ada beberapa alasan mengapa Yusuf ingin keluarganya tinggal di tanah Goshen. Alasan pertama adalah karena tanah Goshen terletak jauh dari pusat kebudayaan Mesir. Ini bertujuan agar keluarganya tidak terpengaruh oleh budaya penyembahan berhala di Mesir. Semakin dekat dengan pusat Mesir, semakin besar pengaruh penyembahan berhala yang tak terhindarkan. Karena alasan ini, untuk memelihara iman mereka kepada Tuhan tanpa terpengaruh oleh budaya penyembahan berhala Mesir, tanah Goshen adalah tempat yang sangat cocok bagi keluarga Yakub. Alasan kedua adalah karena tanah Goshen terletak di hilir Sungai Nil. Hilir Sungai Nil adalah tempat yang kaya akan padang rumput. Bukankah yang paling dibutuhkan untuk beternak adalah air dan rumput? Bagi keluarga Yakub yang merupakan peternak, tempat ini sangat cocok untuk usaha mereka. Alasan ketiga adalah karena tanah Goshen terletak di daerah perbatasan Mesir. Ini adalah lokasi yang sangat baik bagi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dengan cepat ketika saatnya tiba untuk peristiwa keluaran di kemudian hari. Yusuf, dengan mempertimbangkan semua situasi ini, berusaha untuk menempatkan keluarganya di tanah Goshen. Fakta ini dapat kita ketahui melalui nasihat Yusuf kepada keluarganya untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka adalah peternak ketika mereka menghadap Firaun. Dikatakan bahwa orang Mesir menganggap peternakan sebagai suatu kekejian. Sebab jika mereka mengatakan di hadapan Firaun bahwa pekerjaan mereka adalah beternak, suatu pekerjaan yang dianggap keji, maka Firaun akan menempatkan mereka di tempat yang jauh dari pusat Mesir. Semua ini, langkah demi langkah, dipersiapkan oleh Yusuf dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Namun, sebenarnya semua ini adalah rencana Tuhan. Jika kita melihat Kejadian pasal 46 ayat 1, ketika Yakub berangkat bersama seluruh keluarganya dan tiba di Bersyeba, Tuhan berjanji kepada Yakub dalam ayat 3 dan 4 sebagai berikut. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 ayat 3 dan 4 bersama-sama. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Amin. Janji apakah yang dia berikan? Dia berjanji, tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Namun, bahkan sebelum itu, Tuhan telah lebih dahulu memberikan janji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 adalah firman tentang perjanjian antara Allah dan Abraham. Di sana, Tuhan membuat janji kepada Abraham. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Amin. Bangsa Israel akan menjadi orang asing di negeri lain dan melayani mereka, tetapi ketika Tuhan memimpin mereka, mereka akan kembali ke tanah ini dengan membawa harta benda yang banyak. Sejak zaman Abraham, Tuhan telah berjanji. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan telah merencanakan segalanya. Pelajaran yang diberikan oleh firman hari ini kepada kita, bahwa semua ini adalah rencana dan pimpinan Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita melihat perjalanan hidup Yusuf, kita tidak dapat menyangkal bahwa Tuhanlah yang telah memimpinnya. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang dijual sebagai budak ke negeri asing pada usia 17 tahun bisa menjadi Perdana Menteri Mesir yang perkasa? Ini adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, kisah ini harus kita lihat sebagai sejarah yang dipimpin oleh Tuhan. Demikian pula, bagi Yakub, fakta bahwa ia dapat bertemu kembali dengan putranya yang dikiranya telah mati. Ini saja sudah merupakan keharuan yang luar biasa. Tetapi terlebih lagi, putranya itu telah menjadi sosok yang dapat menyelamatkan dirinya dan keluarganya di tengah kelaparan. Ini pastilah karya dan pimpinan Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin, bukan? Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Seperti yang telah Dia janjikan kepada Yakub dan Abraham, Tuhanlah yang merencanakan seluruh sejarah ini dan yang memimpin segalanya.
Saya percaya bahwa Tuhan juga akan memimpin hidup kita seperti ini. Tuhan adalah pribadi yang memiliki rencana bagi kita. Oleh karena itu, tidak peduli apapun kesulitan dan penderitaan yang datang dalam hidup kita tidak perlu berkecil hati atau menyerah. Mengapa? Karena hidup kita saat ini, semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang sedang berada dalam penderitaan saat ini? Janganlah berkecil hati dan jangan khawatir. Karena Tuhan yang sama, yang telah memimpin hidup Yusuf, akan berkarya dalam hidup kita dan memimpin kita hari ini. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan agar kita semua dapat menjalani hidup dengan sepenuhnya mempercayai Tuhan yang setia.